Halo teman-teman, selamat malam menjelang dini hari. Di sini, sebelum itu izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rijalullah, mahasiswa S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Bangka Belitung. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi perkuliahan saya, yaitu BLKK atau Bank Lembaga Keuangan dan Non-Bank. Di sini saya diberi tugas untuk menjelaskan PPT-nya. Oke, tanpa berlama-lama teman-teman ya, langsung saja kita beralih ke PPT-nya. Di sini bab 1 ya guys ya. Nah, bab 1 ini tentang memahami definisi, peran, dan jenis bank serta lembaga keuangan lainnya. Oke. Nah, untuk pertama guys ya, kita perlu memahami apa sih lembaga keuangan itu. Nah, teman-teman, lembaga keuangan adalah badan resmi yang menyediakan produk dan layanan keuangan, mengelola arus uang dalam perekonomian. Mereka bertindak sebagai jembatan vital antara pihak yang memiliki dana berlebih dengan pihak yang membutuhkan dana. Nah, contoh-contoh dari lembaga keuangan itu teman-teman, ada bank, ada perusahaan asuransi, ada dana pensiun, pialang saham, koperasi, dan lembaga pembiayaan. Nah, peran vital lembaga keuangan dalam ekonomi itu ada tiga. Yang pertama itu intermediasi keuangan. Nah, apa sih intermediasi keuangan itu? Jadi, intermediasi keuangan itu adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali sebagai kredit atau investasi untuk menggerakkan roda ekonomi. Nah, kemudian yang kedua itu ada fasilitasi transaksi. Jadi, lembaga keuangan itu memfasilitasi transaksi keuangan dan menyediakan instrumen pembayaran yang aman dan efisien. Tentu saja teman-teman para customer banknya tertentu ingin transaksi keuangan yang aman dan efisien, sudah pasti ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga itu informasi keuangan. Nah, lembaga keuangan juga menjadi sumber informasi keuangan yang terpercaya untuk pengambilan keputusan investasi dan bisnis. Nah, di sini ada siklus intermediasi keuangan. Yang pertama itu dana dari masyarakat, itu setoran tabungan dan simpanan. Nah, jadi masyarakat itu menyimpan dan menabungkan uangnya di bank. Kemudian investasi dan dampak, investasi produktif dan multiplier. Kemudian ada pemberian kredit, pembiayaan usaha dan pribadi, kemudian ada transformasi dana, pengelolaan likuiditas dan resiko, kemudian yang terakhir ada lembaga keuangan, bank dan lembaga intermediasi. Lanjut. Nah, definisi bank menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1552 yaitu bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat yang banyak. Kemudian di sini bank berperan sebagai perantara keuangan yang strategis dalam pembangunan nasional, menghubungkan sektor surplus dengan sektor defisit dalam perekonomian. Nah, di sini juga bank itu memiliki prinsip utama, ada 4 ya guys ya. Yang pertama ada menghimpun dana publik, kemudian menyalur kredit produktif, kemudian meningkatkan kesejahteraan,
dan mendukung pembangunan ya guys ya. Oke. Nah, di sini ada fungsi utama bank. Nah, bank itu memiliki fungsi utama ya teman-teman ya. Apa itu? Yang pertama, tempat penyimpanan sudah tentu. Eh, Bank itu menjadi tempat kita menyimpan uang, bukan seperti kita pada zaman dahulu yang melakukan penyimpanan uang tuh dalam bentuk aset ya guys ya. Tempat penyimpanan itu ada untuk sekarang adalah berbentuk rekening tabungan, giro, dan deposito untuk menjaga keamanan dana nasabah. Kemudian pemberi pinjaman. Nah, seperti kredit usaha, kredit konsumsi, dan hipotek untuk berbagai kebutuhan. Nah, fungsi bank selanjutnya itu pemberi pinjaman. Nah, jikalau teman-teman mungkin sedang kepepet atau ingin membeli sesuatu tapi belum memiliki cukup uang atau dananya belum cukup, kita bisa mengajukan peminjaman ke bank. Jangan pinjam ke pinjol ya, jangan pinjam ke pinjol, bahaya itu. Kemudian fasilitator transaksi. Ada transfer, kartu debit atau kredit, dan layanan pembayaran digital modern. Nah, di sini bank juga sebagai fasilitator transaksi. Nah, jadi zaman sekarang tuh kan udah zamannya modern ya guys ya. Jadi kita nggak perlu eh, misalkan mentransfer uang tuh secara langsung. Jadi kita bisa pakai aplikasi seperti Brimo, BCA Mobile, dan lain-lain. Kemudian pengelola investasi. Ada layanan investasi, manajemen aset, dan konsultasi. Nah, di sini bank juga memiliki fungsi yaitu layanan investasi, manajemen aset, dan konsultasi. Nah, di sini ya itulah apa namanya kita jikalau kita ingin berinvestasi kepada bank dan lain-lainnya guys ya. Nah, eh, di Indonesia tuh ada berbagai jenis bank ya guys ya. Jenis-jenis banknya itu ada 5. Yang pertama itu ada bank umum. Jadi bank umum ini melayani individu dan bisnis dengan layanan lengkap. Contohnya Bank Mandiri, BCA, BRI, BNI. Itu bank yang kita gunakan biasanya itu yang seumumnya lah kita pasti teman-teman juga udah tahu. Nah, itu disebut bank umum. Nah, yang kedua itu ada bank sentral. Apa sih bank sentral ini? Bank sentral ini mengatur kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan. Contohnya Bank Indonesia. Nah, yang kedua itu ada bank sentral, teman-teman. Bank sentral ini kayak untuk mengatur kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan. Kemudian yang ketiga itu ada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Fungsi di Bank BPR ini pada kredit seperti untuk usaha mikro, mikro besar, mikro kecil, dan menengah di tingkat lokal. Kemudian ada bank syariah. Nah, bank syariah ini beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam tanpa bunga. Contohnya Bank Syariah Indonesia. Nah, jikalau teman-teman ingin menerapkan sistem penyimpanan uang tanpa adanya bunga, nah itu teman-teman bisa menyimpan uangnya di bank syariah. Kemudian yang kelima itu bank digital. Nah, bank digital ini beroperasi sepenuhnya online tanpa ada kantor cabang fisiknya. Nah, bank digital ini fokus pada teknologi. Nah, mungkin teman-teman kalau ada itu kayak kalau teman-teman tahu itu kayak Bank, Bank Jago, dan lain-lain. Nah, kemudian lembaga keuangan non-bank itu apa saja sih? Nah, di sini kita jelasin ya. Yang pertama itu ada perusahaan asuransi. Nah, perusahaan asuransi ini melindungi resiko finansial individu dan perusahaan dari berbagai kejadian tak terduga. Nah, jadi perusahaan asuransi ini
lebih ke melakukan perlindungan ya teman-teman, perlindungan individu. Kemudian ada dana pensiun. Dana pensiun ini menyediakan jaminan hari tua bagi pekerja melalui program pensiun terstruktur. Nah, dana pensiun ini kayak misalkan guru ya. Guru itu kan nanti kalau guru itu udah pensiun, nanti ada tunjangan hari tuanya. Mungkin setiap bulan walaupun sudah berhenti gaji, itu berhenti mengajar, itu tetap mendapatkan uangnya. Nah, itu juga melalui proses-proses yang terstruktur. Kemudian lembaga pembiayaan itu memberikan kredit khusus seperti leasing kendaraan dan pembiayaan multiguna. Kemudian yang terakhir ada bursa efek dan pialang, memfasilitasi perdagangan saham, obligasi dan instrumen investasi lainnya. Nah, di sini eh, teman-teman kalau ingin berinvestasi di saham dan lainnya, di sini inilah lembaga keuangan non-banknya yang mengurusnya. Nah, kemudian peran lembaga keuangan non-bank itu apa saja sih? Yang pertama itu alternatif pembiayaan, menyediakan opsi pembiayaan dan investasi di luar perbankan tradisional. Kemudian manajemen resiko, mengelola resiko melalui produk asuransi dan hedging finansial. Kemudian stabilitas ekonomi, mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi melalui diversifikasi layanan keuangan. Nah, tantangan yang dihadapi lembaga keuangan, yang pertama itu ada regulasi ketat. Regulasi yang ketat itu dan pengawasan pemerintah memerlukan kepatuhan berkelanjutan. Kemudian ada disrupsi fintech, perkembangan teknologi finansial eh, yang cepat mengubah landscape industri. Kemudian ada resiko keuangan, resiko kredit, dan likuiditas di tengah ketidakpastian ekonomi global yang tinggi. Kemudian yang terakhir itu ada inovasi berkelanjutan. Kebutuhan inovasi layanan agar tetap relevan dan kompetitif di era digital. Nah, di sini Bank Sentral, Bank Indonesia, dan stabilitas sistem keuangan. Nah, Bank Indonesia ini sebagai bank sentral memiliki tanggung jawab krusial dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Nah, jadi Bank Indonesia ini sebagai bank sentral. Jadi bank ini bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional di Indonesia. Terus fungsi lender of last resort. Jadi BI itu bertindak sebagai pemberi pinjaman terakhir saat krisis likuiditas melanda institusi keuangan, mencegah efek domino sistemik. Kemudian pengawasan makroprudensial, melakukan pengawasan makroprudensial untuk mencegah risiko sistemik dan menjaga kesehatan sektor keuangan secara menyeluruh. Nah, di sini juga ada peran strategis Bank Indonesia. Ada 4. Yang pertama itu menjaga stabilitas nilai rupiah. Yang kedua mengatur kebijakan moneter. Yang keempat itu mengawasi sistem pembayaran. Yang keempat mengelola cadangan devisa. Nah, masa depan lembaga keuangan di Indonesia. Yang pertama itu ada digitalisasi menyeluruh. Jadi layanan keuangan digital itu semakin meluas dengan pengalaman pengguna yang seamless. Kemudian ada integrasi fintech bank. Jadi kolaborasi antara fintech, teknologi, dan bank tradisional menciptakan ekosistem yang sinergis. Kemudian ada inklusi keuangan, peningkatan akses layanan keuangan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Jadi kalau teman-teman yang diharapkan juga dari lembaga keuangan di Indonesia ini
teman-teman yang berada di desa, yang berada di pelosok ya, tetap menyimpan banknya di bank. Kemudian keempat itu keuangan berlanjutan, fokus pada sustainability dan green finance untuk perlindungan lingkungan. Nah, jadi ringkasan dari bab 1 itu lembaga keuangan itu sebagai jantung ekonomi. Bank dan lembaga keuangan lainnya adalah jantung perputaran ekonomi yang menggerakkan roda pembangunan nasional. Nah, yang kedua itu ada pemahaman penting. Jadi, memahami peran dan jenisnya membantu kita memanfaatkan layanan keuangan secara optimal untuk kesejahteraan pribadi dan bisnis. Kemudian yang terakhir, kunci keberlanjutan. Jadi inovasi berkelanjutan dan pengawasan yang efektif menjadi keberlanjutan sistem keuangan Indonesia di masa depan. Oke. Nah, di sini selanjutnya kita akan menjelaskan tentang memahami struktur dan fungsi sistem keuangan. Nah, apa sih sistem keuangan itu? Nah, sistem keuangan itu yang pertama tatanan perekonomian. Tatanan perekonomian itu tatanan perekonomian yang mengatur seluruh aktivitas jasa keuangan, mulai dari perbankan hingga pasar modal. Kemudian sebagai jembatan dana menghubungkan penabung dengan pengguna dana untuk investasi produktif dan konsumsi dan menciptakan aliran modal yang efisien. Kemudian sebagai pilar pertumbuhan. Nah, di sini menjadi fondasi utama pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Nah, struktur sistem keuangan. Nah, di sini komponen utamanya ya teman-teman. Jadi yang paling penting itu yang pertama ada lembaga keuangan seperti bank komersial, asuransi, dana pensiun, dan institusi pasar modal yang menjadi operator sistem. Kemudian yang kedua itu instrumen keuangan seperti saham, obligasi, deposito, dan produk derivatif sebagai alat transaksi dan investasi. Kemudian yang ketiga itu ada pasar keuangan, pasar uang untuk likuiditas jangka pendek dan pasar modal untuk investasi jangka panjang. Kemudian yang terakhir itu ada infrastruktur keuangan. Nah, infrastruktur keuangan itu seperti sistem pembayaran, clearing, dan settlement yang memastikan keuangan nasional itu berjalan lancar. Nah, kemudian di sini ada ekosistem keuangan yang terhubung. Nah, di sini untuk memfasilitasi pembayaran. Nah, sistem pembayaran itu merupakan jantung dari aktivitas ekonomi modern, memungkinkan transaksi barang dan jasa berlangsung dengan lancar, cepat, dan aman di seluruh negeri bahkan lintas benua. Di sini bagiannya ada transfer kawat seperti pengiriman dana elektronik antar rekening secara real time. Kemudian ada kartu kredit. Kartu kredit ini pembayaran tertunda dengan fasilitas kredit atau yang biasa kita lakukan dengan apa namanya? Kartu ya, kartunya. Kemudian ada clearing. Clearing ini penyelesaian transaksi antar lembaga keuangan. Jadi intinya tuh teknologi digital itu telah merevolusi pembayaran ya, memungkinkan pergerakan uang secara instan ke seluruh penjuru dunia hanya dalam hitungan detik. Nah, bahaya kan kalau teman-teman misalkan ingin membayar barangnya yang mungkin di yang barang yang impor atau barang ekspornya
itu nitip misalkannya. Kan di sini pembayarannya itu nggak perlu lagi begitu teman-teman. Jadi bisa kita TF ya, transfer. Nah, kemudian ada transfer dan alokasi sumber daya. Pertama itu ada penabung. Jadi penabung itu individu dan institusi dengan surplus dana yang ingin diinvestasikan. Kemudian ada intermediasi. Intermediasi itu sistem keuangan yang menghubungkan dan mengelola aliran dana secara efisien. Kemudian ada peminjam atau investor. Jadi perusahaan dan proyek yang membutuhkan modal untuk pertumbuhan. Nah, fungsi ini tuh memungkinkan pengelolaan arus kas sesuai kebutuhan waktu seperti pinjaman bank untuk proyek besar atau investasi pasar modal untuk ekspansi bisnis. Nah, jadi dana yang menganggur disalurkan ke sektor produktif. Nah, fungsi ketiga itu ada manajemen resiko. Manajemen resiko itu yang pertama ada asuransi perlindungan terhadap resiko kesehatan, jiwa, dan properti untuk individu dan bisnis. Misalkan kayak temen punya mobil mahal seperti Lamborghini, BMW, Rolls-Royce, itu harus ada asuransinya untuk apa namanya kalau ada kerusakan itu bisa ditanggungjawabkan. Kemudian ada pasar derivatif. Pasar derivatif itu instrumen lindung nilai seperti futures dan option untuk mengelola volatilitas harga. Kemudian yang terakhir itu ada jaminan sosial, program pemerintah sebagai jaring pengaman sosial untuk masyarakat. Nah, untuk fungsi yang keempat itu ada untuk penyedia informasi ekonomi. Nah, sinyal pasarnya harga instrumen keuangan mencerminkan kondisi ekonomi real dan ekspektasi masa depan, memberikan sinyal penting bagi pelaku ekonomi. Kemudian informasi suku bunga, nilai tukar, dan harga saham menjadi acuan penting untuk pengambilan keputusan investasi, konsumsi, dan produksi. Nah, jadi kalau teman-teman ingin berinvestasi itu harus melihat suku bunga, nilai tukar, dan harga saham pada perusahaan tersebut. Kemudian transparansi informasi ini mendorong efisiensi alokasi sumber daya dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, keputusan yang benar-benar terukur. Kita lanjut. Nah, fungsi yang kelima itu sebagai perantara dalam ekonomi. Nah, perantara dalam ekonominya itu yang pertama efisiensi biaya. Nah, efisiensi biaya ini untuk mengurangi biaya transaksi dan pencarian informasi. Kemudian ada pertumbuhan. Pertumbuhan ini untuk mendorong investasi dan ekspansi ekonomi. Kemudian yang ketiga itu ada pengawasan. Nah, pengawasan ini untuk memantau manajemen perusahaan untuk penggunaan dana yang optimal. Kemudian ada kepercayaan. Kepercayaan, nah ini meningkatkan kepercayaan investor dan stabilitas pasar. Nah, di sini lembaga keuangan itu berperan sebagai intermediari yang mengurangi asimetri informasi dan biaya transaksi sumber daya agar sumber daya menjadi lebih efisien dan ekonomi tumbuh lebih cepat. Nah, contoh lembaga keuangan yang penting di Indonesia. Yang pertama ada Bank Indonesia. Yang kedua itu ada Otoritas Jasa Keuangan atau biasa yang kita sebut OJK. Kemudian ada Bursa Efek Indonesia (BEI). Nah, Bank Indonesia ini otoritas moneter yang mengatur kebijakan suku bunga, mengelola sistem pembayaran nasional, dan menjaga stabilitas nilai rupiah. Kemudian ada Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa kita sebut dengan OJK. Itu
untuk mengawasi dan menjadi regulator lembaga keuangan, pasar modal, dan industri jasa keuangan non-bank di Indonesia. Kemudian ada Bursa Efek Indonesia, platform perdagangan resmi untuk saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya. Nah, kemudian ada peran pasar keuangan dalam sistem keuangan. Jadi pasar yang pertama itu pasar uang. Nah, pasar uang itu berperan sebagai transaksi instrumen keuangan jangka pendek kurang dari 1 tahun dengan likuiditas tinggi untuk kebutuhan modal kerja. Kemudian ada pasar modal, investasi jangka panjang yang menyediakan modal untuk ekspansi perusahaan melalui penerbitan saham. Contoh instrumennya surat utang negara, sertifikat Bank Indonesia, dan saham perusahaan korporasi. Nah, selanjutnya itu alur dana dalam sistem keuangan. Nah, di sini akan kita bahas visualisasi bagaimana dana kita itu mengalir dari penabung individu, dari institusi menuju investor dan pelaku usaha melalui intermediasi pasar modal dan perbankan. Nah, untuk menciptakan siklus ekonomi yang berkelanjutan. Nah, di sini apa sih dampak sistem keuangan yang efisien? Yang pertama itu investasi dan inovasi. Kalau meningkatkan investasi di sektor real dan mendorong inovasi teknologi melalui akses modal yang lebih mudah dan terjangkau. Kemudian ada pertumbuhan ekonomi, mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dan menciptakan lapangan kerja baru di berbagai sektor industri. Kemudian yang terakhir stabilitas keuangan, untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mengurangi resiko krisis melalui regulasi dan pengawasan yang efektif. Nah, dan di sini juga ada tantangan dan perkembangan sistem keuangan modern. Nah, apa aja sih tantangan dan bagaimana perkembangan sistem keuangan kita di zaman era modern digitalisasi sekarang? Nah, pertama itu ada digitalisasi dan fintech, yaitu teknologi finansial mengubah cara transaksi pembayaran dan layanan keuangan dengan lebih cepat, murah, dan inklusif. Kemudian untuk regulasi dan pengawasan, penguatan kerangka regulasi untuk mencegah resiko sistemik dan melindungi konsumen di era digital. Kemudian yang terakhir itu ada inklusi keuangan, perluasan akses layanan keuangan untuk menjangkau masyarakat luas termasuk UMKM dan daerah terpencil. Nah, kesimpulannya, kesimpulan dari sistem keuangan sebagai tulang punggung ekonomi. Nah, yang pertama itu penghubung sumber daya. Sistem keuangan itu menghubungkan daya modal dengan kebutuhan produktif secara efisien dan efektif. Terus 5 fungsi utamanya: pembayaran, alokasi dana, manajemen resiko, penyedia informasi, dan intermediasi mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Kemudian masa depan ekonomi. Pemahaman dan pengelolaan sistem keuangan yang baik sangat penting bagi masa depan ekonomi Indonesia yang lebih kuat. Nah, dengan memahami struktur dan fungsi sistem keuangan, kita dapat mengoptimalkan pemanfaatannya untuk pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, kemudian kita akan membahas tentang memahami peran bank sentral dan kebijakan moneter. Nah, kali ini kita akan menjelajahi
fungsi vital Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan nasional. Nah, bank sentral itu sebagai yang kita bahas tadi sebagai jantung stabilitas ekonomi Indonesia. Nah, peran Bank Indonesia itu sebagai bank sentral lagi, sebagai bank sentral Republik Indonesia memiliki mandat strategis menjaga stabilitas nilai rupiah dan sistem keuangan secara keseluruhan. Kemudian independensi kelembagaan. Nah, status independen dari pemerintah ini untuk memastikan kebijakan moneter berjalan efektif tanpa intervensi politik. Nah, sehingga keputusan keputusan itu diambil berdasarkan pertimbangan ekonomi murni. Nah, tujuan utama kebijakan moneter Bank Indonesia itu yang pertama agar inflasi itu terkendali. Nah, inflasi itu untuk terus menjaga inflasi rendah dan stabil demi melindungi daya pembeli masyarakat dan menciptakan iklim ekonomi yang dapat diprediksi. Kemudian sebagai nilai tukar stabil untuk mempertahankan nilai tukar rupiah yang stabil terhadap mata uang asing untuk kepercayaan investor dan perdagangan internasional. Kemudian selanjutnya ada pertumbuhan berkelanjutan. Nah, di sini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui kebijakan yang seimbang dan responsif terhadap kondisi ekonomi. Nah, sekarang kita akan membahas stabilitas harga dan nilai tukar. Kunci pertumbuhan. Apa saja sih yang maksudnya? Jadi di sini kita akan membahas ketika inflasi terkendali dan nilai tukar stabil, ekonomi nasional itu menciptakan kondisi kuat bagi investasi, konsumsi, dan pertumbuhan jangka panjang. Nah, strategi utamanya itu kerangka kebijakan moneter, inflation targeting framework. Yang pertama itu penerapannya sejak 2005. Jadi ini tuh diterapkan sejak 1 Juli 2005 sebagai strategi utama pengendalian inflasi dengan fokus pada target inflasi yang jelas dan terukur. Kemudian transparansi target. Target inflasi yang diumumkan secara transparan untuk membangun kepercayaan publik dan pelaku pasar meningkatkan kredibilitas kebijakan. Nah, jadi di sini tuh target inflasi itu harus diumumkan secara transparan ya guys ya, harus dijelaskan. Nah, untuk apa? Untuk membangun kepercayaan publik dan pelaku pasar. Takutnya di sini nanti masyarakat nggak percaya, nanti nilai dari itu tuh berkurang. Kemudian ada instrumen kebijakan, suku bunga kebijakan atau biasa yang kita sebut BI rate dan Indonesia sebagai instrumen utama untuk mencapai target inflasi yang telah ditetapkan. Kemudian fleksibel ETF tadi, adaptasi kebijakan di era dinamis. Itu yang pertama itu evolusi strategis sebagai pengembangan ETF untuk merespon tantangan ekonomi dan keuangan yang semakin kompleks di era di globalisasi dan digitalisasi. Terus yang kedua itu sebagai integrasi kebijakan, jadi mengintegrasikan stabilitas sistem keuangan dengan stabilitas harga untuk menciptakan ketahanan ekonomi yang menyeluruh. Kemudian ada 5 elemen pokok. Sebagai 5 elemen pokok memperkuat efektivitas kebijakan moneter dalam menghadapi berbagai skenario ekonomi domestik dan global. Nah, kemudian ada instrumen kebijakan moneter yang digunakan Bank Indonesia. Apa aja sih instrumen kebijakan moneternya? Yang pertama itu operasi pasar terbuka. Nah, operasi pasar terbuka itu seperti melakukan jual beli surat berharga pemerintah untuk mengatur
likuiditas di pasar keuangan dan mengendalikan jumlah uang beredar. Nah, ini tuh dilakukan tuh untuk mengatur likuiditas ya guys ya dan mengendalikan jumlah uang beredar. Kemudian yang kedua itu ada suku bunga acuan. Menetapkan dan menyesuaikan suku bunga acuan untuk mengendalikan biaya pinjaman, permintaan uang dan mendorong atau menahan aktivitas ekonomi. Nah, di sini juga kebijakan moneter itu untuk penetapan ya guys ya dan penyesuaian suku bunga untuk mengendalikan untuk biaya pinjaman, permintaan uang itu agar bisa dikendalikan oleh Bank Indonesia tadi. Kemudian giro wajib minimum mengatur cadangan wajib yang harus dipelihara bank umum sebagai instrumen untuk mengendalikan ekonomi dan likuiditas perbankan. Nah, eh, apa sih peran Bank Indonesia dalam stabilitas sistem keuangan? Peran BI itu dalam stabilitas sistem keuangan itu yang pertama sebagai pengawasan perbankan. Nah, mengawasi kesehatan perbankan melalui regulasi prudensial dan pengawasan ketat untuk mencegah risiko sistemik. Nah, jadi Bank Indonesia ini mengawas bank-bank yang lain agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, dengan cara regulasi prudensial, terus mengadakan pengawasan ketat untuk mencegah risiko sistemik. Kemudian sistem pembayaran untuk menjaga kelancaran sistem pembayaran untuk mencegah risiko sistemik dan memastikan transaksi berjalan lancar dan aman. Kemudian yang terakhir, lender of last resort, menjadi pemberi pinjaman untuk bank menghadapi masalah-masalahnya untuk mencegah krisis yang tidak diinginkan. Kemudian di sini kita akan membahas tentang era digital dan tantangan baru bank sentral. Transformasi digital menghadirkan peluang sekaligus tantangan baru dalam pengawasan dan regulasi sistem keuangan modern. Nah, tantangan bank sentral di era ekonomi digital itu yang pertama beresiko teknologi keuangan, menghadapi resiko dari fintech, cryptocurrency dan metode pembayaran digital yang berkembang pesat dan mengubah landscape keuangan tradisional. Penguatan infrastruktur, memperkuat infrastruktur digital dan pengawasan keamanan cyber untuk menjaga stabilitas keuangan di tengah ancaman digital. Kemudian kolaborasi dan edukasi, membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan meningkatkan literasi keuangan digital masyarakat. Nah, dampak nyatanya itu dampak kebijakan moneter terhadap ekonomi real. Nah, yang pertama itu terhadap daya beli terjaga, mengendalikan inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga kebutuhan pokok. Kemudian stimulasi ekonomi, menstimulasi investasi dan konsumsi melalui penyesuaian kebijakan suku bunga yang tepat. Kemudian agar nilai tukar stabil, menjaga stabilitas nilai tukar untuk mendukung perdagangan internasional dan investasi. Contoh kebijakan moneter ketika krisis itu seperti krisis global pada 2008, studi kasus respons Bank Indonesia menghadapi gejolak keuangan tradisional. Strategi penanganannya, yang pertama, pelonggaran suku bunga secara terukur untuk mendorong pemulihan ekonomi. Kemudian menyediakan likuiditas memadai ke sistem perbankan. Kemudian keempat, mencegah kepanikan pasar dan menjaga kepercayaan investor.
Kemudian yang keempat, koordinasi dengan otoritas fiskal untuk respon yang komprehensif. Nah, kemudian peran bank sentral dalam menciptakan lingkungan investasi yang kondusif. Itu agar kredibilitas kebijakan. Jadi kebijakan moneter yang kredibel, yang terpercaya dan stabil menarik investor domestik dan asing untuk menanamkan modal. Nah, kalau kebijakan moneter itu benar-benar terpercaya, amanah. Jadi investor domestik dan asing itu tertarik untuk menanamkan modal. Kemudian untuk kepastian ekonomi, meningkatkan perencanaan bisnis dan mengelola resiko melalui kepastian ekonomi dan prediktabilitas kebijakan. Kemudian di sini ringkasannya ya teman-teman, peran strategis bank sentral dan kebijakan moneter. Stabilitas harga dan nilai tukar rupiah sebagai fondasi ekonomi yang sehat dan dapat diprediksi. Kemudian stabilitas sistem keuangan, memelihara stabilitas keuangan dan kelancaran sistem pembayaran untuk mencegah krisis. Kemudian pertumbuhan berkelanjutan, mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui kebijakan yang responsif dan terukur. Kemudian adaptasi digital, beradaptasi dengan tantangan ekonomi digital masa kini untuk melalui inovasi dan pengawasan yang ketat. Kemudian bank sentral, pilar stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini Bank Indonesia sebagai otoritas moneter utama berperan vital menjaga keseimbangan ekonomi nasional melalui kebijakan yang tepat dan terukur. Kemudian kebijakan moneter yang efektif adalah kunci menghadapi dinamika ekonomi global dan domestik, memastikan Indonesia itu tetap tangguh di tengah berbagai tantangan. Nah, mari kita dukung peran bank sentral untuk masa depan ekonomi Indonesia yang lebih stabil, inklusif, dan maju bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemudian di sini kita akan memahami fungsi-fungsi umum. Nah, di sini kita akan menelusuri peran penting bank umum itu sebagai pilar sistem keuangan Indonesia. Nah, sebelum itu kita harus memahami apa itu bank umum. Nah, bank umum itu adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit serta layanan keuangan lainnya. Nah, bank umum ini beroperasi secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Kemudian bank umum ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Nah, kemudian menjadi jembatan antara pihak yang memiliki dana dengan yang membutuhkan. Kemudian bank umum ini sebagai penghimpun dana masyarakat. Nah, penghimpun dana masyarakat ini apa maksudnya? Seperti yang pertama itu tabungan. Tabungan itu simpanan fleksibel yang dapat ditarik sewaktu-waktu dengan kompetitif. Kemudian sebagai giro, rekening untuk transaksi bisnis dengan fasilitas cek, biljet giro, kemudian deposito, simpanan berjangka dengan suku bunga lebih tinggi dan jangka waktu tetap. Nah, dana yang dihimpun menjadi modal utama untuk melakukan aktivitas pemberian kredit dan layanan keuangan lainnya. Fungsi yang kedua itu sebagai penyedia jasa pembayaran. Penyedia jasa pembayaran itu maksudnya layanan transaksi modern. Jadi bank umum ini memfasilitasi
kelancaran transaksi pembayaran domestik dan internasional dengan berbagai metode. Nah, metodenya itu ada 3. Yang pertama itu ada transfer dana antar rekening, antar bank, hingga pengiriman uang ke luar negeri dengan cepat dan aman, seperti Wesel. Kemudian kartu kredit dan debit. Kemudahan bertransaksi tanpa uang tunai dan di seluruh dunia. Kemudian ada valuta asing. Nah, valuta asing ini layanan penukaran mata uang untuk kebutuhan bisnis dan perjalanan. Kemudian sebagai pengelola risiko dan investasi. Nah, produk pengelola keuangannya ini bank umum tidak hanya menyimpan dan menyalurkan dana, tapi juga membantu nasabah mengelola risiko dan mengembangkan kekayaan. Nah, manajemen resikonya, asuransi jiwa dan kesehatan, produk derivatif untuk lindung nilai, kemudian safe deposit box untuk barang berharga, kemudian produk investasi itu deposito berjangka dengan return menarik, kemudian reksadana untuk diversifikasi portofolio, kemudian obligasi dan surat berharga. Kemudian fungsi khusus dari bank umum ini penciptaan uang giral. Nah, jadi nasabah menyimpan uang tunai di bank, dana ini akan dicatat sebagai simpanan dalam rekening. Kemudian yang kedua itu bank menyalurkan sebagai dana sebagai kredit dengan sistem cadangan minimum yang diatur Bank Indonesia. Yang ketiga, uang beredar meningkat tanpa cetak uang baru, menciptakan efek multiplier dalam ekonomi. Mekanisme ini membantu bank sentral mengatur peredaran uang dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Nah, tugas bank umum secara keseluruhan. Funding menghimpun dana dari masyarakat melalui berbagai produk simpanan. Kemudian lending menyalurkan dana dalam bentuk kredit kepada yang membutuhkan. Kemudian services menyediakan jasa perbankan lengkap untuk kemudahan masyarakat. Ketiga tugas ini saling berkaitan dan membentuk ekosistem perbankan yang sehat dan berkelanjutan. Nah, klasifikasinya jenis bank umum berdasarkan status. Jadi bank umum itu ada bank devisa, bank yang memiliki izin khusus dari Bank Indonesia untuk melakukan transaksi valuta asing dan layanan perbankan internasional. Keunggulan dari bank devisa pertama itu transaksi ekspor impor, transfer ke luar negeri, layanan letter of credit, kemudian jangkauan global yang lebih luas. Kemudian ada juga bank non devisa. Nah, bank non devisa ini bank yang operasionalnya terbatas pada transaksi dalam negeri tanpa fasilitas layanan valuta asing. Nah, karakteristik bank non devisa itu fokus pasar domestik, tidak bisa transaksi falas, prosedur lebih sederhana, dapat upgrade menjadi bank devisa. Kemudian kegiatan operasional bank umum sebagai penyimpanan aman, menyimpan dana dan barang berharga nasabah dengan sistem keamanan berlapis, kemudian surat berharga, menerbitkan surat pengakuan utang, wesel dan instrumen keuangan lainnya, pembayaran tagihan, fasilitas pembayaran utilitas pajak dan tagihan rutin lainnya. Kemudian layanan transfer, memfasilitasi transfer dana domestik dan internasional dengan cepat. Kemudian anjak piutang, layanan factoring untuk membantu arus kas perusahaan, kemudian bank garansi, jaminan pembayaran untuk keperluan tender dan kontrak bisnis. Kemudian peran bank umum dalam perekonomian, agent of trust, menjaga keamanan dan kepercayaan dana masyarakat dengan sistem pengawasan yang ketat. Kemudian agent of equity, menyediakan modal dan pembiayaan bagi pelaku usaha untuk berkembang. Kemudian agent of development, mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan proyek infrastruktur dan UMKM. Kemudian contoh bank umum terkenal di Indonesia,
Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri ini bank terbesar di Indonesia dengan total aset tertinggi, jaringan cabang luas, dan layanan lengkap untuk segmen korporasi hingga retail. Kemudian Bank Rakyat Indonesia (BRI) fokus pada sektor pedesaan dan pemberdayaan UMKM dengan jangkauan hingga pelosok Nusantara. Kemudian Bank Sentral Asia BCA pemimpin pasar dalam layanan retail dan kartu kredit dengan infrastruktur ATM terluas. Kemudian BNI, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Bank BNI ini bank BUMN dengan expertise dalam pembiayaan korporasi dan perdagangan internasional. Nah, manfaat dampak positif fungsi bank umum sebagai akses keuangan mudah, masyarakat dari berbagai kalangan dapat mengakses dana dan layanan keuangan dengan persyaratan yang terjangkau. Pendorong pertumbuhan, kredit usaha mendorong UMKM berkembang dan investasi meningkat, menciptakan lapangan kerja baru, stabilitas sistem keuangan, regulasi ketat dan pengawasan Bank Indonesia menjaga kesehatan sistem keuangan lingkungan. Nah, keuangan dan perkembangan bank umum di era transformasi digital. Nah, Bank Umum menghadapi perubahan besar di tengah revolusi teknologi finansial dan ekspektasi nasabah yang terus berkembang. Nah, yang pertama itu persaingan fintech, startup teknologi finansial menawarkan layanan lebih cepat dan mudah, digitalisasi layanan, transformasi ke mobile banking, dan layanan tanpa cabang fisik. Kemudian keamanan cyber, ancaman cybercrime yang terus berkembang memerlukan investasi yang besar. Kemudian regulasi dinamis, peraturan OJK dan BI yang terus diperbarui untuk perlindungan konsumen. Kemudian Bank Umum sebagai pilar utama perekonomian. Lebih dari sekedar Bank Umum ini lebih dari sekedar tempat menyimpan uang. Bank Umum adalah motor penggerak ekonomi yang menggabungkan berbagai sektor dan mendorong produktivitas nasional. Kemudian fungsi vital untuk kesejahteraan melalui penghimpunan dan penyaluran dana. Bank Umum membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. Kemudian memahami tentang fungsi bank umum membantu kita menggunakan layanan keuangan secara optimal dan bijak. Kemudian selanjutnya kita akan membahas memahami produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank. Panduan lengkap untuk mengenal berbagai layanan perbankan yang dapat mendukung kebutuhan finansial kita. Nah, apa itu bank dan fungsinya? Seperti yang kita bahas di awal, bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit serta layanan keuangan lainnya. Fungsi utama bank meliputi menyimpan uang dengan aman, meminjamkan dana kepada nasabah, memfasilitasi transaksi keuangan, mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, produk simpanan atau biasa kita sebut tabungan itu kemudahan aksesnya. Tabungan adalah produk dasar untuk menyimpan uang dengan mudah dengan aman dilengkapi buku tabungan, kartu ATM dan e-statement untuk memantau transaksi kapan saja. Kemudian itu ada beragam jenis tabungan berkembang sesuai kebutuhan kita untuk transaksi harian, tabungan haji untuk investasi, tabungan berencana untuk tujuan finansial jangka panjang. Produk simpanannya deposito. Jadi keuntungan deposito itu apa sih deposito itu? Deposito adalah simpanan berjangka dengan bunga lebih tinggi dari tabungan biasa. Sangat cocok untuk nasabah yang ingin pendapatan pasif dengan resiko rendah dan pertumbuhan dana yang stabil. Syarat dan ketentuan, dana terkunci selama jangka waktu tertentu 1, 3, 6, atau 12 bulan. Penalti dikenakan jika dicairkan lebih awal, bunga tetap hingga jatuh tempo dapat diperpanjang otomatis. Kemudian produk simpanan, giro. Untuk siapa sih giro ini? Giro ini digunakan untuk transaksi bisnis dengan fasilitas cek dan transfer. Biasanya digunakan oleh perusahaan dan pelaku usaha untuk kemudahan dalam mengelola arus perusahaan. Karakteristik utama biasanya tidak memberikan bunga saat sangat minimal, namun memberikan kemudahan untuk transaksi dalam jumlah besar dengan
fasilitas bilet giro dan transfer antar bank. Kemudian produk pinjamannya kredit konsumtif dan investasi. Kredit konsumtif itu pinjaman untuk kebutuhan pribadi seperti kredit pemilik rumah, kredit kendaraan bermotor, kredit pendidikan, kredit multaguna. Nah, kemudian ada juga kredit investasi. Nah, kredit investasi dananya untuk pengembangan usaha seperti modal usaha baru, pembelian alat produksi, ekspansi bisnis, renovasi tempat usaha. Nah, produk pinjaman khusus. Produk pinjaman khusus itu yang pertama kredit modal kerja untuk kebutuhan operasional, usaha jangka pendek seperti pembelian bahan baku dan pembayaran gaji karyawan. Kemudian yang kedua itu ada kredit profesi, peminjaman khusus untuk profesi tertentu seperti dokter, dosen, pengacara, dan profesional lainnya dengan skema lebih fleksibel. Kemudian ada kredit perdagangan untuk pengembangan usaha dagang dan pembelian barang dagangan dalam jumlah besar. Kemudian ada layanan transaksi dan pembayaran. Yang pertama itu ada transfer dana, transfer antar rekening bank yang sama atau berbeda, baik dalam negeri maupun luar negeri dengan berbagai metode. Kemudian ada clearing. Jadi clearing ini proses penagihan warkat dan cek antar bank dengan sistem yang aman dan terstandarisasi. Kemudian ada pembayaran tagihan, fasilitas pembayaran listrik, air, telepon, internet, dan pembayaran rutin lainnya melalui berbagai channel. Kemudian produk kartu bank. Jadi produk kartu bank itu ada dua. Yang pertama itu kartu debit, kartu yang terhubung langsung dengan rekening tabungan atau giro untuk transaksi langsung. Nah, kartu debit ini tanpa risiko hutang, saldo real time, biaya admin minimal, dapat digunakan untuk belanja online dan offline. Nah, kemudian kartu kredit ini alat pembayaran dengan limit kredit yang ditetapkan bank, bunga dikenakan jika tidak lunas penuh. Nah, kartu kredit ini fleksibel pembayaran cicilan, program reward dan cashback, diskon dan merchant tertentu, poin loyalitas. Nah, kemudian digital banking. Layanan digital perbankan, internet atau mobile banking memudahkan akses rekening dan transaksi kapan saja, di mana saja, cek saldo, transfer, bayar tagihan, buka deposito, hingga investasi dapat dilakukan dalam genggaman. Nah, kemudian itu ada SMS banking dan e-statement. Nah, SMS banking ini sebagai alternatif akses cepat via pesan teks untuk info saldo, transaksi e-statement, mengurangi penggunaan kertas dan memudahkan pelacakan transaksi historis. Nah, produk keamanan Safe Deposit Box, pelindungan maksimal untuk aset berharga. Safe Deposit Box adalah kotak penyimpanan aman untuk barang berharga seperti dokumen penting, sertifikat tanah, perhiasan, dan barang berharga lainnya. Nah, keamanannya itu berlapis, memberikan perlindungan ekstra dari resiko pencurian, kebakaran, dan bencana alam. Kemudian privasinya terjamin, hanya penyewa yang memiliki akses sistem kunci ganda dan kemudian ukurannya beragam, tersedia dalam berbagai ukuran sesuai kebutuhan penyimpanan. Nah, prinsip syariah dalam bank syariah. Produk bank syariah menggunakan berbagai akad yang sesuai dengan prinsip Islam, menawarkan alternatif produk tanpa bunga atau riba. Nah, sistemnya tuh pertama mudorobah, akad bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Kemudian ada murobahah, akad jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati di awal, transparan transparan dan jelas. Kemudian ada ijaroh, akad sewa menyewa aset dengan pembayaran berkala cocok dengan pembiayaan properti. Nah, resiko dan manfaat produk bank. Manfaat perimbangan resiko. Jadi setiap produk memiliki karakteristik manfaat dan resiko yang berbeda. Bisa dilihat ya teman-teman. Oke, kita next. Contoh nyata produk populer di Indonesia. Nah, di sini ada produk yang populer di Indonesia.
Produk simpanan tabungan BRI Britama dengan akses luas dan fitur lengkap deposito mandiri dengan bunga kompetitif. Produk kredit kepemilikan rumah BTN yang terpercaya untuk mewujudkan rumah impian keluarga Indonesia. Kemudian layanan digital BCA Mobile, Mandiri Online, dan SMS Banking, CIMB Niaga yang melakukan transaksi harian. Nah, kesimpulan memiliki produk bank yang tepat. Pertama itu kenali dulu kebutuhannya. Identifikasi kebutuhan finansial Anda, apakah untuk simpanan jangka panjang, pinjaman modal, usaha, atau layanan transaksi harian. Kemudian yang kedua, manfaatkan digital. Nah, gunakan layanan digital ini sebagai untuk kemudahan, efisiensi, dan keamanan dalam bertransaksi sehari-hari. Pelajari produk, pahami fitur, manfaat, biaya admin, resiko dari setiap produk yang Anda minati dengan membaca brosur dan bertanya langsung. Kemudian jadilah nasabah cerdas, selalu bertanya, mencari informasi lengkap tentang servis bank dan bandingkan produk sebelum mengambil keputusan. Kemudian memahami prinsip-prinsip manajemen bank. Apa itu manajemen bank? Jadi definisi dan tujuan utama, manajemen bank itu adalah proses komprehensif yang meliputi perencanaan strategis, pengorganisasian sumber daya, serta pengendalian operasional untuk mencapai tujuan institusi keuangan. Tujuan utamanya adalah menjaga kesehatan finansial bank, memastikan keberlanjutan operasional jangka panjang, dan melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan termasuk nasabah, pemegang saham, dan regulator. Kemudian prinsip dasar manajemen bank. Prinsip kehati-hatian, prudensial, menerapkan standar pengelolaan resiko yang ketat, melakukan asesmen mendalam terhadap setiap keputusan, dan menjaga risiko kecukupan sesuai regulasi. Kemudian transparansi dan akuntabilitas. Menyediakan informasi keuangan yang akurat dan tepat waktu kepada stakeholder, menjalankan audit internal dan eksternal secara berkala, serta bertanggung jawab atas setiap keputusan manajemen. Kemudian efisiensi dan efektivitas. Jadi efisiensi dan efektivitas maksudnya itu mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil maksimal. Menerapkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan memastikan setiap proses operasional memberikan nilai tambah. Kemudian manajemen resiko itu kunci kesuksesan bank. Yang pertama, resiko kredit, potensi kerugian akibat kegagalan debitur memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian kredit yang telah disepakati. Kemudian resiko likuiditas, ketidakmampuan bank memenuhi kewajiban jangka pendek karena mismatch antara aset dan liabilitas atau penarikan dana massal. Kemudian resiko operasionalnya, potensi kerugian dari kegagalan proses internal, kesalahan manusia, sistem teknologi, atau kejadian eksternal seperti fraud dan bencana. Kemudian regulasi penting dalam manajemen Bank Indonesia. Surat Edaran OJK nomor 34 SOJK titik 03 2015 mengatur implementasi manajemen risiko bank umum, mencakup governance, risk, culture, identifikasi risiko, pengukuran, monitoring, dan sistem informasi manajemen risiko. Peran OJK dalam pengawasan, OJK melakukan supervisi berbasis risiko, pemeriksaan berkala, dan penilaian tingkat kesehatan bank untuk memastikan stabilitas sistem keuangan. Kemudian perlindungan nasabah, regulasi, memastikan transparansi produk dan edukasi konsumen, penanganan pengaduan, dan perlindungan data pribadi nasabah sesuai standar internasional.
Kemudian prinsip prinsip syariah dalam manajemen bank syariah, larangan riba, menghindari sistem bunga, interest, dan menggunakan skema bagi hasil profit sharing seperti mudharabah dan musyarakah. Transparansi dan keadilan, memastikan semua transaksi jelas, adil, dan saling menguntungkan tanpa unsur penipuan atau ketidakpastian gharar. Zakat dan distribusi kekayaan, kewajiban membayar zakat dari keuntungan dan menjalankan fungsi sosial untuk mengurangi senjangan ekonomi. Kemudian teknologi dan inovasi dalam manajemen bank modern, transformasi digital mengubah landscape perbankan dengan meningkatkan efisiensi, akurasi, dan pengalaman nasabah secara signifikan. Jadi digitalisasi layanan, AI dalam manajemen risiko, keamanan data nasabah. Kemudian peran sumber daya manusia dalam manajemen bank itu sebagai fondasi keunggulan operasional. Jadi SDM yang kompeten dan berintegritas adalah aset paling berharga dalam industri perbankan yang sangat bergantung pada kepercayaan dan keahlian profesional, yaitu kompetensi dan pelatihan dengan cara kompetensi dan pelatihan berkelanjutan dan etika kerja dan budaya perusahaan. Nah, tantangan dan peluang manajemen bank di masa depan. Navigasi era disrupsi digital. Ada 3. Yang pertama tantangan fintech, kompleksitas regulasi, peluang ekspansi. Nah, kesimpulan manajemen bank sebagai pilar stabilitas ekonomi, yaitu perlindungan dana, menjamin keamanan dan kepercayaan nasabah. Kedua, manajemen resiko, identifikasi dan integrasi resiko operasional. Kemudian kepatuhan dan inovasi, memenuhi aturan sambil mendorong inovasi. Kemudian kita akan membahas tentang memahami jenis-jenis resiko dalam perbankan dan cara mengelolanya. Risiko dalam perbankan, ancaman dan tantangannya. Jadi risiko adalah potensi kerugian yang dapat mengancam stabilitas dan keberlangsungan bank. Setiap keputusan bisnis dalam industri perbankan membawa konsekuensi yang harus diperhitungkan dengan cermat. Resiko kredit, ancaman terbesar bagi bank. Definisi terjadi saat debitur gagal membayar pinjaman atau bunga sesuai perjanjian yang telah disepakati. Contoh nyatanya, krisis kredit pada tahun 1997 yang mengguncang sistem perbankan Indonesia dan menyebabkan kolapsnya beberapa bank besar. Strategi pengelolaannya, analisis kredit ketat, dan penetapan batas kredit yang bijaksana dan monitoring portofolio secara berkala. Kemudian resiko operasional, kesalahan internal dan gangguan sistem. Cakup resiko operasional, kegagalan proses bisnis internal, kesalahan manusia dalam transaksi, serangan cyber dan ransomware, gangguan sistem teknologi informasi, fraud internal dan eksternal. Contohnya serangan ransomware yang melumpuhkan sistem IT bank besar di Indonesia Tenggara selama 48 jam menyebabkan kerugian operasional jutaan dolar. Nah, risiko kepatuhan menjaga bank dan dari transaksi regulasi. Definisinya risiko akibat pelanggaran aturan EJK, Bank Indonesia, dan standar internasional seperti Basel III. Dampaknya denda miliaran rupiah dan reputasi rusak seperti kasus bank yang melanggar ketentuan. Kemudian terakhir, pengelolaan sumber sistem kepatuhan terintegrasi, audit, dan pelatihan compliance seluruh karyawan. Kemudian resiko reputasi modal tak terlihat yang harus dijaga. Mengapa reputasi itu penting? Nah, reputasi itu penting karena reputasi adalah aset berwujud yang membutuhkan waktu lama untuk dibangun, namun dapat hancur dalam sekejap. Kepercayaan nasabah adalah fondasi bisnis perbankan. Butuh 20 tahun untuk membangun reputasi hanya 5 menit.
untuk menghancurkannya. Penyebabnya hilang kepercayaan nasabah akibat isu negatif, skandal, atau kegagalan layanan. Contohnya, skandal kebocoran data nasabah yang menyebabkan penurunan harga saham bank sehingga 15%. Kemudian ada mitigasi, transparansi, komunikasi efektif, dan respon cepat. Peran regulator dalam manajemen risiko perbankan. Yang pertama, Otoritas Jasa Keuangan. OJK melakukan pengawasan dan penetapan regulasi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Kemudian Bank Indonesia itu mengatur kebijakan moneter dan sistem pembayaran serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Kemudian langkah-langkah manajemen resiko yang efektif. Yang pertama itu identifikasi resiko, kemudian pengukuran dan evaluasi, kemudian yang ketiga itu strategi mitigasi, kemudian yang terakhir pemantauan dan pelaporan. Nah, inovasinya itu teknologi dan inovasi dalam mengelola resiko. Big data dan AI, penggunaan big data, analitik, dan artificial intelligence atau AI untuk prediksi resiko yang lebih akurat dan early warning system. Kemudian untuk monitoring real time, sistem monitoring real time untuk deteksi dan resiko pasar operasional dan transaksi mencurigakan. Kemudian platform terintegrasi, platform yang dapat membantu bank mengelola resiko bisnis secara efisien, terintegrasi